selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Rikalin masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online kali ini. Nah, sudah pada siap belum mau ikut ibadah online? Yuk duduk yang manis, sudah? Disiapkan Alkitabnya, sudah? Yuk, sebelum kita mulai, kita mau bersaat teduh sejenak. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita mau naikkan pujian ya dengan judul Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Nah, pernah dengar kan lagunya? Yuk semuanya dengan semangat bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan baik ya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Namun, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk bisa hadir berkumpul melalui media ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu.
Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, buku Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul itu berisikan tentang perbuatan-perbuatan ajaib, mukjizat-mukjizat besar yang dilakukan oleh Tuhan melalui para rasul yang dimasuki atau yang ada di dalamnya berdiam Roh Kudus Allah. Para rasul yang adalah para murid Tuhan Yesus mendapat kuasa dari Roh Kudus untuk berbuat tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda yang besar membuktikan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Suatu ketika ada seorang yang bernama Simon. Dia dikatakan sebagai tukang sihir, bahkan terkenal sebagai kuasa yang besar. Tidak ada tukang sihir lain yang dapat menandingi Simon. Semuanya kalah oleh kekuatan sihir Simon. Dia menjadi orang yang sangat penting di kota Samaria waktu itu. Kenapa? Karena ada banyak orang datang kepada Simon, ada yang minta disembuhkan, ada yang minta berbagai hal dalam kebutuhan mereka, dan Simon dapat memenuhi semuanya. Adik-adik, ini menunjukkan kuasa dunia bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, oleh kita. Tapi dalam hal ini mau diingatkan, sekalipun kuasa dunia ini mampu memberikan apa yang kita butuhkan, tapi itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena semua apa yang kita butuhkan ada tersedia oleh Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Allah lah yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, dikatakan ada seorang hamba Tuhan bernama Filipus. Filipus ini seorang yang diperintahkan untuk memberitakan tentang Injil kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dengan memberitakan Injil itu dan memberitakan nama Yesus, Filipus juga mendapat kuasa dari Allah melalui Roh Kudusnya untuk melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat, sehingga semua orang yang tadinya takjub, kagum kepada Simon tukang sihir itu berubah menjadi percaya kepada Allah oleh karena Filipus, oleh karena pemberitaan Filipus, oleh karena kesaksian Filipus tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Ini mau membuktikan sekali lagi, kuasa Allah melebihi daripada semua kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa Allah menundukkan kuasa sihir Simon.
Bahkan dikatakan Simon sendiri pun yang adalah tukang sihir yang digelarkan tadi kuasa besar juga percaya kepada pemberitaan Filipus, percaya kepada nama Tuhan Yesus. Dalam ayat yang terakhir dikatakan Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Adik-adik, sekali lagi, kuasa Allah dalam Roh Kudus melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah andalkan kuasa Allah. Tetap andalkan kuasa Roh Kudus. Rajinlah berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Bersandarlah, bergantunglah hanya kepada Allah saja. Karena Allah adalah setia. Dia akan menolong siapa saja yang berseru kepadanya, yang memohon pertolongan kepadanya, yang dengan segala kerendahan hati mau dipakai oleh Allah. Oleh karena itu adik-adik semua juga harus bersedia menjadi alat-alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi wakil Tuhan untuk melakukan segala yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Bayangkan, seorang yang dikagumi karena kuasa yang besar, karena sihirnya yang hebat, dapat tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Apalagi orang yang dari awalnya bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, tentu akan lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi. Tuhan akan pakai dia. Karena itu, jauhkanlah darimu apa yang menjadi dibenci oleh Allah, perbuatan-perbuatan jahat, sihir, penipuan, dan sebagainya. Tapi biarlah dekatkan dirimu kepada Tuhan, melakukan segala yang baik, jujur, dan baik terhadap sesama di semua hal, di semua kegiatan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan anak-anak-Mu agar meniru Filipus yang memiliki kuasa dari Tuhan untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, sehingga segala kuasa dunia dapat ditundukkan oleh kuasa Kristus. Hal itu dikarenakan Filipus dengan segala kerendahan hatinya menerima kuasa Tuhan. Maka biarlah kami semua, anak-anak-Mu, hidup dalam kerendahan hati, tidak sombong, tidak angkuh, tapi bersedia untuk menjadi alat Tuhan, melakukan segala yang baik, memberitakan kabar yang benar, bukan penipuan dan bukan sihir, sehingga semua orang menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang tua anak-anak sekolah minggu yang juga berupaya, berusaha keras, memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga untuk pendidikan, makan, sandang, dan panganannya. Engkaulah kiranya yang memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta. Nah, setelah ini kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh kumpulkan persembahannya, disimpan di amplop, ya. Boleh disiapkan, boleh dititipkan ke mama papa untuk dikirimkan ke rekening yang ada berikut ini, atau juga boleh dititip ke Sintua Banjarnya. Nah, yuk sama-sama kita berikan yang terbaik untuk persembahan kita, dan kita akan naikkan pujian dengan judul Tangaku namet met hule honma tude bata. Yuk kita naikkan pujian dan kita sambil mengumpulkan persembahan. Sayur pak ku namai, tangaki di
Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan, khususnya untuk Horong 1. Bagaimana kabar kalian? Kakak Fim berharap kalian dalam keadaan sehat, tetap sukacita, dan pastinya kalian sudah siap di depan laptop, handphone, atau televisi kalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walau kita tetap secara online. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu walaupun tetap secara online untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, berkatilah adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah siap Alkitab kalian? Nah, kakak pasti yakin kalian tadi mengikuti khotbah dari pendeta. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13. Ya, hari ini kita akan belajar tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Ya, yang dimana dia ditugaskan ke sebuah kota, yaitu namanya kota Samaria, untuk menyebarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata di kota Samaria itu, Filipus penuh tantangan. Dia harus menghadapi seorang penyihir yang sangat hebat yang bernama Simon. Nah, ternyata adik-adik di kota Samaria itu, Simon sang penyihir itu disembah karena Simon itu sangat berkuasa. Adik-adik bisa baca di ayat yang ke-10 ya. Nah, adik-adik pasti kalian bisa bayangkan dong bagaimana susahnya yang dihadapi oleh Filipus. Gak gampang menyebarkan firman Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada sihir. Tetapi adik-adik, Filipus tetap mau menyebarkan firman Tuhan agar mereka semua orang-orang di kota Samaria itu selamat. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Iya, Filipus tetap mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa, membaca Alkitab, meminta kepada Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan. Karena gak gampang menghadapi seorang penyihir. Waduh, ya kan? Ya, tetapi Filipus tetap berjuang. Seperti cerita yang mau kakak ceritakan hari ini. Ya, ada seorang bapak. Dia terkena imbas PHK adik-adik, dipecat dari pekerjaannya. Sedangkan dia punya anak 3, punya istri, ya kan? Waduh, kalau dia tidak bekerja bagaimana dia bisa menyekolahkan anak-anaknya dan memberi makan, ya kan? Wah, sangat kasihan. Bapak itu tetap berusaha mencari pekerjaan, tetapi yang didapati hanya interview, tetapi tidak diterima. Tapi bapak itu tetap semangat. Dia tetap berdoa mengandalkan Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan untuk ada jalan. Ya, anak-anaknya juga berdoa untuk bapaknya agar mendapatkan pekerjaan yang baik, beserta juga istrinya. Mereka lalui semua hidup yang mereka yang namanya juga nggak kerja kan, pasti makan apa adanya. Bahkan mereka nggak makan. Tapi Tuhan pelihara hidup mereka. Ketika mereka nggak punya duit, ya ada aja tetangganya atau saudaranya yang mengirimkan makanan buat mereka. Di tengah perjuangan bapak mencari pekerjaan, dipelihara Tuhan. Nah, sehingga adik-adik tidak terasa hampir 1 tahun. Akhirnya bapak itu tetap mencoba, dia nggak putus asa. Akhirnya Tuhan melihat bahwa bapak ini tetap mengandalkan Tuhan walaupun dia sedang susah. Akhirnya pada suatu hari bapak itu mendapatkan jawaban bahwa ia diterima dengan gaji yang layak. Wow, sangat sukacita sekali bapak itu beserta anak-anaknya.
mereka bersuka cita, mereka berdoa sambil menangis, sampai menangis. Karena nggak bisa membayangkan di tengah krisis pandemi, ya semua orang di PHK, ada harapan. Masih Bapak itu kembali diterima bekerja. Nah, begitu juga dengan Filipus adik-adik. Filipus tetap berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia sempat dibuat jahat sama penyihir itu. Dia tetap berdoa memaafkan. Ya, akhirnya Filipus ini melihat si Filipus ini tetap baik kepadanya walaupun sering dijahatin sama Simon sang penyihir. Akhirnya karena kuasa Tuhan, ya, Simon bertobat. Ya, dia bertobat, meminta ampun kepada Tuhan, lalu dibaptis oleh Filipus. Sehingga Simon beserta seluruh orang di kota Samaria menyembah Tuhan Yesus. Karena mereka melihat dari tingkah laku Filipus yang tetap baik, sabar, pengampun, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sama seperti kalian juga ya. Kalian tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Ya, walau kalian misalnya tetap sekolah online, kangen sama sekolah untuk bertemu dengan teman-teman, kalian tetap berdoa kepada Tuhan biar situasi kondisi kita kembali seperti dulu, ya kan? Kita bisa keluar rumah tanpa masker. Nah, adik-adik, Tuhan kita itu sangat dahsyat, luar biasa. Kita minta kepada Tuhan, asal hati kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, pasti banyak dong seperti kalian ketika sakit, ya kan? Kalian berdoa kepada Tuhan, kalian percaya kalian sembuh. Nah, kalian akhirnya karena kasih Tuhan kalian sembuh kan? Nah, seperti itu tuh adik-adik, ya, tetap mengandalkan Tuhan seperti Filipus yang tetap mengandalkan Tuhan, yang dimana dia percaya bahwa Simon sang penyihir dan orang-orang di Samaria memuji Tuhan, ya. Nah, adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, agak berharap kalian tetap semangat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Percaya deh, pasti kita suatu saat akan bertemu kembali seperti dulu lagi sebelum ada pandemi. Ya, nah adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sangat senang sekali atas pelajaran Alkitab yang kami pelajari hari ini, yaitu tentang Filipus. Tuhan ajari kami agar kami punya hati seperti Filipus, sabar, mengasihi dan mengampuni. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, sehingga mereka boleh kenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bye-bye. Kasih, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang semua orang, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kasih.
kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang semua orang, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus.